Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara Elizabeth Sudin dari Fakultas Informatika dan Komputer UKI Paulus Makassar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu perancangan sistem informasi penjualan buku berbasis web. Kita akan masuk dalam pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Dengan kemajuan teknologi saat ini sangatlah pesat perkembangannya, maka persaingan pun semakin tinggi intensitasnya. Teknologi internet sudah sangat terbukti merupakan salah satu moda informasi yang efektif dan efisien dalam penyebaran informasi yang akurat. Teknologi ini pun selalu digunakan dalam hal perdagangan atau bisnis secara online. Maka dengan adanya suatu sistem terkomputerisasi akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Pembeli tidak perlu datang langsung ke toko buku untuk membeli suatu barang yang dibutuhkan, tetapi hanya dengan memesan suatu barang dari internet, barang tersebut bisa langsung diperoleh. Kita masuk dalam urusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi penjualan buku berbasis web. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan sistem informasi penjualan buku berbasis web. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, merancang dan membuat sistem informasi penjualan buku berbasis web. Yang kedua, menguji serta mengimplementasikan sistem informasi penjualan buku berbasis web. Manfaat penelitian. Yang pertama, memudahkan penjualan toko buku dalam memasarkan buku yang ada pada toko buku tersebut. Yang kedua, memudahkan pembeli dalam melakukan pembelian dan transaksi tanpa harus keluar rumah. Kita masuk dalam batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam pembuatan skripsi ini yaitu yang pertama, sistem informasi ini mengikuti penjualan buku, data buku masuk dan keluar, laporan penghasilan dari penjualan buku per bulan, dan data diri dari si pembeli. Yang kedua, sistem informasi ini menggunakan bahasa pemrograman yaitu PHP dan menggunakan database MySQL. Kita masuk dalam landasan teori. Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen pengambilan buku atau kebijakan dan menjalankan operasional dari kombinasi orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang berorganisasi. Atau sistem informasi diartikan sebagai kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Yang kedua, PHP. Nah, PHP ini digunakan sebagai bahasa script server side dalam pengembangan web yang disisipkan dalam dokumen HTML. Penggunaan PHP memungkinkan web dapat dinamis sehingga maintenance situs web tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. Yang ketiga yaitu database. Database atau basis data merupakan kumpulan data atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang keempat, data flow diagram adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan dan proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Yang keempat yaitu kamus. Kamus data merupakan kumpulan daftar elemen-elemen data yang mengalir pada data flow diagram. Yang kelima, MySQL merupakan software database server yang memegang kendali terbesar pada aplikasi database berbasis web. Yang keenam, buku. Buku merupakan sarana atau prasarana untuk belajar bagi para penganut ilmu, baik yang berada di tingkat bawah atau sekolah dasar sampai ke tingkat atas atau sekolah tinggi. Peran buku sangat penting bagi perkembangan zaman. Banyak buku hebat yang diciptakan oleh para pakar untuk membantu kita mengembangkan dunia pendidikan dan teknologi. Nah, kita masuk dalam use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan bagaimana aktor, user, dan admin saling berinteraksi dengan sistem.
Kita masuk dalam metodologi penelitian. Yang pertama, tahap penelitian atau langkah-langkah pokok yang penulis lakukan dalam kegiatan penelitian ini, yaitu yang pertama, pengumpulan data, yaitu tahap pengumpulan data pada lokasi penelitian. Yang kedua, analisa data, yaitu tahap memahami sistem yang ada dan mengidentifikasi permasalahan atau kelemahan sistem serta membantu alternatif solusinya. Yang ketiga, perancangan sistem, yaitu tahap membantu rancangan sistem baru yang akan dibangun. Yang keempat, pembuatan sistem, yaitu tahap pembuatan sistem informasi penjualan buku online. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu pengujian sistem, yaitu untuk menguji perangkat lunak yang digunakan. Apakah fungsi-fungsi dalam aplikasi yang dirancang telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan menggunakan penguji black box sehingga tidak terdapat kesalahan saat diimplementasikan. Nah, di sini ada gambar user diagram. Ada user sebagai pembeli dan admin. Nah, pada user diagram toko buku online di atas terdapat dua aktor, yaitu user dan admin. User itu berfungsi, user dapat melakukan registrasi, login, melihat detail buku, memasukkan keranjang, melakukan pemesanan buku, melakukan pembayaran, dan logout. User hanya bisa melihat barang dan tidak bisa melakukan pemesanan jika belum login atau registrasi ke dalam sistem penjualan buku. Nah, sedangkan admin sini berfungsi sebagai dapat melakukan login, lihat data user, melihat laporan penjualan, lihat order masuk, tambah data buku, update data buku, hapus data, dan melakukan logout. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.